Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru. Saatnya saya mulai harinya hari Kamis, hari Jumat, sampai batas waktu hari Sabtu. Ya, katakanlah 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya ya tanggal 10, tanggal 11, sampai tanggal 12. Tentunya masih di bulan Juli 2025 saat ini. Nah, untuk temannya sendiri saya akan mengambil sebuah tema memasuki minggu kedua bulan Juli. Inilah yang akan kamu rasakan, ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimanakah nantinya? Silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next, lanjut ya, setelah zodiak Aries, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Lihat zodiaknya. Di sini ada Scorpio, artinya Scorpio akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Oke, sekarang kita lihat untuk asmara Scorpio memasuki minggu kedua bulan Juli. Scorpio asmara. Ini kartu utama muncul petunjuk Seven of Cup. Ada seseorang sedang memandang cup ya di atas awan kecil ataupun angan-angan. Dikonfirmasi muncul petunjuk Ace of Cup. Ada cup ya, terisi air. Ini airnya sampai tumpah ya. Oke ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Scorpio ya tentang asmara. Ini kelihatannya asmara Scorpio lagi ada beberapa problem ya, ataupun mungkin masih ada beberapa kendala ataupun konflik yang dimana harus kalian memilih ya. Entah memilih apa ini ya, entah memilih sebuah pasangan ataupun apa ya di sini ya. Entah memilih sebuah pengganti yang baru. Pokoknya di sini kelihatannya kalian ini dihadapkan dengan sebuah masalah ataupun problem yang dimana membuat kalian mungkin agak sedikit bingung ataupun mungkin agak sedikit bimbang untuk mengambil sebuah keputusan ataupun menentukan sikap ya dalam suatu pilihan-pilihan. Nah, saran saya di sini ya, apapun yang terjadi ketika memang betul kalian sedang menghadapi sebuah pilihan ya, saya rasa ya kurangilah rasa bimbang, rasa ragu, ambil salah satu pilihan dan putuskan sobat. Biar biar kalian tidak selalu dibikin bingung. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, ketika kalian berani mengambil sikap ataupun keputusan, di sini insya Allah ya hasilnya akan bagus kok ya di sini ya. Karena di sini muncul Ace of Cup, kartu confirm. Artinya apa? Artinya di sini akan membawa sebuah keberuntungan di seputar asmara kalian. Asalkan satu,
Ya, kalian harus berani mengambil sikap ataupun berani melangkah maju, artinya selesaikan masalah, ambil pilihan, maka yang terjadi di sini akan adanya sebuah keberuntungan-keberuntungan, kabar baik. Beda ya kalau kalian misalkan ragu ya, terus tidak berani mengambil sikap ketika ada suatu problem ataupun pilihan yang harus kalian ambil, tapi kalian tidak berani di situ. Nah nanti apa, Ace of Cup di sini nggak akan bisa mengena sama kalian, nggak akan menemukan solusi, nggak akan menemukan sebuah kestabilan. Yang ada apa? Malah semakin ada konflik. Nah, seperti itu ya. Jadi Scorpio harus berani mengambil sebuah sikap ya. Jadi nanti kita deteksi. Oh, kalau di sini ya, faktor pekerjaan ataupun karir, kartu utama muncul petunjuk di chariot. Ada seseorang ya, depannya ada singa hitam ataupun singa putih. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Star. Ada wanita menuangkan air ke dalam sungai. Oke ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Scorpio ya, tentang faktor pekerjaan ataupun karir, di mana di sini kelihatannya kalian mungkin dihadapkan dengan adanya sebuah lagi-lagi nih ya, kelihatannya Scorpio dihadapkan adanya sebuah kebimbangan ya, ataupun keraguan-raguan tentang masalah pekerjaan ataupun karir yang kalian jalani sampai saat ini. Jadi bisa dikatakan ini sahabat Scorpio lagi bingung di sini untuk menentukan pilihan juga, hampir sama ini seperti asmara gitu loh. Nah, saran saya tetap ya di sini. Ini kan depannya ada singa hitam ataupun singa putih. Nah, eh, kalau kalian ingin adanya sebuah jawaban, ya kalian harus berani mengambil sebuah sikap coba. Misalkan ya, kalian memilih singa hitam di sini ataupun jalan yang sebelah kiri misal, ya segera jalankan saja. Nah, gitu loh. Nah, tapi kalau kalian yakin memilih jalan yang sebelah kanan ataupun singa putih ya misalkan kan, misalkan nih apa seperti itu ya, ya kalian ambil aja jalan sebelah kanan. Nah gitu loh. Jadi jangan diliputi rasa bimbang sobat gitu loh. Kalau kalian bimbang ragu ya nggak akan menemukan kestabilan di situ. Nanti kalian akan dibuat mikir baik secara pemikiran maupun hati. Seperti itu ya, biar ada penyelesaian di sini. Jadi apa ya, biar ada kejelasan dan tidak menggantung ya. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk di star. Nah, ini memberikan sebuah sinyal apa? Ini memberikan sebuah sinyal bahwa sahabat Scorpio adanya sebuah harapan ya, ataupun adanya sebuah keinginan mungkin yang selama ini belum bisa kalian capai ya. Misalkan nih secara pencapaian target, terwujudnya harapan impian, keberhasilan suksesan. Nah, di kartu di star ini diberikan sebuah sinyal bahwa kalian berharap akan hal itu semua gitu loh. Ada kestabilan di situ. Makanya ketika kalian dihadapkan masalah dan kalian tidak berani mengambil keputusan nanti di star ini tidak akan bisa tercapai sobat. Nah, seperti itu ya. Jadi Scorpio dalam hal ini harus berani menentukan sikap lah. Mulai dari asmara loh. Kalian ini kelihatannya bimbang gitu loh. Sahabat Scorpio ini katanya ada bimbang, ada ragu, bingung. Sama di pekerjaan pun seperti itu loh kelihatannya kalian. Nah, makanya kan setiap masalah sobat ya harus apa ya, harus kalian pikirkan dulu ketika sudah menemukan kemantapan dalam hati ataupun keyakinan mana yang harus dipilih, ya silakan ambil, jangan terkesan ragu gitu loh. Biar biar di situ apa, ada penyelesaian, ada kejelasan. Oke, nanti kita deteksikan ya. Di keuangan ataupun rezeki Scorpio, kartu utama muncul petunjuk King of Pentacles. Ada raja duduk memegang koin sama tongkat ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk Ten of Pentacles loh. 10 koin ya. Ini kalau di kartu konsumnya ini bagus-bagus semua ini Scorpio ini. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Scorpio ya tentang keuangan ataupun rezeki, di mana memang adanya sebuah harapan. Ini lagi-lagi Scorpio adanya sebuah harapan, adanya sebuah angan-angan ataupun pemikiran di sini. Kalian berharap kapan adanya kestabilan, kelancaran, kemakmuran tentang yang berurusan dengan faktor finansial di sini. Apakah semua itu akan bisa terjadi? Ya. Ini kalau melihat kartu konfirm kan ada 10 pentacles. Bisa saja ini ya. Asalkan ya itu tadi loh. Sahabat Scorpio, apapun itu ya harus tidak boleh menyerah ya, tetap semangat seperti itu dan jalankan apa yang menjadi sesuai intuisi kalian masing-masing, jalankan. Ini kelihatannya kalian akan dianggap sebuah rezeki. Nah, gitu loh. Jadi apapun ya permasalahannya, apapun mungkin aktivitasnya ketika itu berhubungan sama keuangan, di sini kalian jangan bimbang ya, Pak. Segera jalankan.
Maka di sini kelihatannya kalian akan terbantukan oleh rezeki-rezeki di sini. Apapun ya, aktivitas kalian ya, permasalahan kalian, pokoknya ingat ya, yang berhubungan dengan keuangan segera jalankan. Seperti itu ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke ya, setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu kedua bulan Juli, yang akan kamu rasakan ya, untuk masalah asmara di sini kayaknya sih 50-50 ya. Bisa saja kalian yang kesulitan di asmara ataupun ada problem, ini bisa saja masih dalam hal wajar lah, ataupun masih dikatakan cukup aman, cukup baik-baik saja. Yang 50% lagi ini harus waspada, bisa saja asmara kalian ini akan apa ya, bertambah rumit ataupun mungkin akan bertambah masalah apa ya, masalah problemnya, masalah konfliknya. Karena mungkin kalian banyak yang ragu, banyak yang bimbang ketika mau ngambil sebuah keputusan. Ingat ya, ini kartu kalian Ace of Cup ya, memberikan sinyal baik, apalagi secara apa ya, secara saya menerawangkan tadi melihat akan ada tanda-tanda banyak keberuntungan ya di faktor asmara. Kalau kalian berani mengambil keputusan artinya ya segera selesaikan ketika ada masalah. Jangan takut ya, segera selesaikan. Karena di sini bagus kok ya. Seperti itu gambarannya ini bagus gitu loh. Lanjut lanjut ya. Kalau di faktor pekerjaan ataupun karir ya, di sini sama ya, sama seperti asmara kelihatannya akan 50-50 juga ya di sini. Karena saya merasakan memang energi Scorpio ya kali ini banyak yang tertembak di faktor pekerjaan. Gitu loh. Ada orang iri, orang toksik, ini yang nggak suka sama kalian mengirimkan energi negatif, mengirimkan black magic sehingga kalian ini apa ya? Kalau saya rasakan energinya ataupun saya terawangkan di sini memang adanya sebuah kebimbangan, keraguan, gitu. Nah, itu kan memang disengaja sobat, biar biar kalian tuh tidak apa ya? Biar kalian itu tidak bisa memilih gitu loh. Tidak bisa mengambil sebuah keputusan di sini. Karena adanya sebuah reaksi energi yang dimana itu akan membawa membawa dampak buruk kalau tidak kalian netralkan. Kan seperti itu. Karena gini loh, ketika kalian apa ya, tertembak energi negatif ataupun black magic, ini secara pemikiran pun kalian bakal dibikin bingung, dibikin kacau. Seakan-akan takut untuk melangkah padahal di situ baik-baik. Nah gitu loh sobat. Ya, jadi ini 50-50 ya. Bisa saja nanti secara pekerjaan ketika kalian berani mengambil keputusan, ini bisa saja akan sesuai ekspektasi kalian. Nah, yang 50% lagi ya bisa saja ketika kalian berani mengambil keputusan, itu energi kalian masih stuck loh di situ. Artinya apa? Artinya masih terhantam sebuah problem-problem. Ya karena memang harus ada sebuah aura yang kalian netralkan sobat, gitu loh. Kalian tertembak black magic di situ. Banyak pengaruh-pengaruh yang membuat kalian bingung, yang membuat kalian kacau. Seperti itu ya. Padahal di sini harapan kalian bagus. Kenapa kok sampai sulit itu tercapai? Ya itu tadi loh, ada dinding penghalang, ada penutupan aura. Kan sering saya mengatakan ketika satu titik kalian biarkan ini akan berimbas ke faktor yang lainnya, sobat. Ya. Kalau bisa sahabat Scorpio, ya alangkah baiknya dibuka auranya. Kalau kalian bisa doanya, tata caranya, ya monggo dijalankan sendiri. Tapi kalau kesulitan ya dari orang-orang di bidangnya. Seperti itu ya. Lanjut, kalau di faktor keuangan sih saya rasa aman ya setelah saya deteksi secara penerawan tadi. Saya melihat ini komunitas terbesar bakal diuntungkan, akan hadir ya rezeki-rezeki. Ya, entah dari mana datangnya, bisa saja secara terduga, bisa saja secara tak terduga. Ini mantap ya kalau untuk keuangan. Nah, ini kan bagus. Jangan sampai apa, ketika ada informasi baik ataupun mungkin ketika kalian sudah dijanjikan keuangan, jangan sampai ini batal ataupun mungkin mental ataupun tidak jadi sama kalian. Kenapa seperti itu? Ya gara-gara ada sebuah aura yang tertutup. Nah, gitu loh. Nah, nanti mentalnya itu sama-sama yang mempunyai zodiak Scorpio, tapi auranya yang sudah terbuka. Nah, keberuntungan itu pasti mentalnya ke situ. Nah, seperti itu sahabat ya. Semoga bisa dipahami. Jadi sekali lagi untuk faktor keuangan ataupun rezeki memasuki minggu kedua saya rasa tidak terlalu buruk-buruk amat ya nih ya sahabat Scorpio. Artinya ya mungkin kalian masih punya simpanan ataupun masih mempunyai apa ya tabungan lah kira-kira seperti itu. Artinya ya masih
bersahabat. Ya syukur-syukur memang sinyalnya kalian akan dihantam sebuah rezeki di sini. Seperti itu ya. Oke, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Tetap ya ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general reading, energinya luas mengacak, nggak tahu ini energi siapa yang ketarik mas, yang jelas banyak sekali yang masuk. Ketika kalian penasaran, ya silakan konsul secara pribadi sobat. Nah gitu loh. Ya. Biar ada kejelasan, biar ada ketepatan di situ. Ya lebih-lebih ketika kalian konsul secara pribadi terus terdeteksi ada penutupan aura. Nah, di situ kan saya akan bisa membantu untuk menghancurkan dinding penghalangnya. Biar aura kalian eh, terbuka kembali ya. Maka energi positif di dalam diri kalian ini akan bisa bereaksi sehingga bisa menarik keberkahan dari semesta. Karena sudah jelas sobat, kalau aura kita itu terpancar kembali, terbuka kembali, ini loh energi energi positif dalam diri kita ini loh, tanpa kita sadari itu akan membantu kalian menarik sebuah keberkahan dari semesta. Entah keberkahan itu secara rezeki, keberuntungan, kebaikan apapun itu, sehingga sering hadir gitu loh di dalam kehidupan kalian. Jadi kalian tidak selalu dipusingkan dengan suatu problem, suatu penurunan, suatu keterpurukan. Nah, seperti itu ya. Oke, next ya. Tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, itu tujuannya agar kalian lebih waspada langkah ke depannya, lekas bangkit, lekas bergerak, itu bisa merubah nasib. Karena jelas, kalau nasib kita ingin berubah, ada 3 poin sobat. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. 2, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya, kalian sharingkan di situ, jangan dipendam ya. Jika kalian pendam ini nanti akan persentase energi negatif itu semakin meningkat. Apalagi kalau itu sudah mengakar, maka yang kesulitan, yang banyak kesialan itu kalian sendiri. Nah, seperti itu ya. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah sobat. Ketika itu sudah kalian jalankan semua dan dirasa sudah cukup, maka kunci terakhir apa ya sudah, kunci terakhir kita pasrah, kita yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sendiri sudah berjuang keras mengubah nasib kita. Nah, di situ letak kunci keberhasilannya sobat. Ya. Apalagi kita menginginkan ataupun berharap nasib kita jauh lebih baik daripada yang sekarang. Seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan kesimpulan ataupun inti dari semua berita yang sudah saya sampaikan, kesimpulannya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat Scorpio. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.